Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiter Agustian dengan NIM 19160401 akan memaparkan materi tentang sistem pengadilan manajemen dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama yaitu bab 1, sistem pengadilan manajemen. Definisi sistem pengadilan manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan oleh manajer atau perusahaan di dalam mengarahkan para anggota organisasi atau para karyawan agar dapat melaksanakan kegiatan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu sebab adanya atau munculnya sistem pengadilan manajemen. Ada beberapa penyebab munculnya sistem pengadilan manajemen. Yang pertama, kurangnya pengarahan. Karena manajer kurang memberikan pengarahan kepada karyawan tentang apa yang akan mereka lakukan atau bekerja. Selanjutnya yaitu masalah motivasi. Meskipun karyawan sudah memahami atau sudah mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dari mereka, namun karyawan dapat berbuat tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan perusahaan karena masalah motivasi. Selanjutnya yaitu keterbatasan individu. Masalah yang ketiga terkait dengan penyebab adanya SPM adalah keterbatasan individu. Meskipun karyawan tahu apa yang diharapkan mereka, telah mendapatkan pengarahan dari manajer dan sangat termotivasi untuk memberikan kinerja yang baik, namun tidak melakukan dengan baik karena batasan-batasan lainnya, seperti kurangnya kemampuan pelatihan, pengalaman, dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu jika gagal SPM. Ada beberapa kegagalan dalam pengambilan manajemen. Kurangnya finansial. Kerugian finansial merupakan kerugian yang dapat mengakibatkan hilangnya uang dalam jumlah besar, yang selanjutnya rusaknya reputasi atau kurangnya tingkat kepercayaan. Ketika suatu perusahaan atau manajemen tidak bisa mengendalikan suatu perusahaan, maka dapat mengakibatkan rusaknya reputasi. Sebagai contohnya, perusahaan dengan sengaja menjual produk-produk lecet, pelayanan yang diberikan tidak tepat. Selanjutnya yaitu kegagalan bagi organisasi. Kegagalan bagi organisasi terjadi apabila perusahaan tersebut telah mengalami kerugian finansial dan rusaknya reputasi perusahaan. Menghilangkan aktivitas yang pertama, yang kedua otomatisasi, yang ketiga sentralisasi, yang keempat pengambilan risiko. Kalau pengambilan risiko contohnya misalnya terjadinya kebakaran atau kecelakaan, kita tidak perlu mengeluarkan uang karena sudah ditanggung jawab oleh pihak asuransi. Selanjutnya yaitu bab 2 dan bab 3, pembagian sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian hasil. Definisi pengendalian hasil yaitu pengendalian dapat diartikan sebagai bagaimana manajer memastikan bahwa hasil kinerja karyawan sesuai dengan hasil atau tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang B, bentuk-bentuk dasar. Bentuk-bentuk dasar SPM mendefinisikan dimensi kinerja. Merupakan proses atau hal-hal yang menjadi faktor pendukung untuk suatu kinerja, misalnya dalam suatu perusahaan dapat guna mencapai tujuan perusahaan.
Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai tolak ukur kinerja apa berhasil atau tidak pengukuran kinerja. Di sini pengukuran kerja terbagi dua. Yang pertama keuangan, tercapainya laba. Yang kedua non keuangan, hubungan atau relationship dengan pihak-pihak berkepentingan dalam perusahaan. Yang ketiga pengaturan target kinerja. Bagaimana target yang telah ditentukan perusahaan dapat dijalankan dengan baik. Yang keempat pemberian imbalan. Pemberian imbalan terhadap kinerja yang telah kita lakukan. Imbalan dapat berupa insentif, bonus, promosi, jalan-jalan, atau seperti reward-reward yang lainnya. Yang kedua itu pengendalian tindakan. Definisinya yaitu pengendalian tindakan, bagaimana manajer memastikan bahwa kinerja perusahaan, karyawan, kinerja tindakan karyawan apakah berkontribusi baik, apakah menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan. Yang B, bentuk-bentuk dasar pembatasan perilaku. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pekerja atau karyawan, atau tindakan-tindakan yang menjadi pembatasan dalam berperilaku atau bertindak demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua itu penilaian pratindakan. Bagaimana manajer memulai terlebih dahulu, apakah tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau bagaimana manajer memastikan keputusan yang diambil sudah tepat atau belum sebelum memberikan tugas kepada karyawan, atau tindakan yang akan dilakukan karyawan apakah tindakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan. Bagaimana seorang pekerja atau karyawan mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Contohnya setiap karyawan harus melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban hasil kerja demi mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat redundansi. Redundansi yaitu bagaimana manajer menyediakan atau menyiapkan karyawan atau pelatihan menyiapkan karyawan atau peralatan cadangan, mesin konsumsi, dan lain-lain. Mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, banyak dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dengan hasil yang memuaskan. Yang ketiga, pengendalian personel. Definisinya yaitu bagaimana karyawan memastikan untuk memotivasi dirinya atau menyemangati agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Yang B, bentuk-bentuk dasarnya. Bentuk-bentuk dasar pengendalian personel, yaitu yang pertama seleksi dan penempatan. Memastikan seorang bekerja pada tempatnya atau bekerja sesuatu keahliannya, memastikan bahwa manajer atau perusahaan tidak salah dalam menempatkan karyawan. Contohnya seorang ahli dalam bidang akuntansi, manajer tidak meletakkannya di bagian C, customer service, atau di bagian TU. Selanjutnya yaitu pelatihan untuk memotivasi karyawan agar punya semangat baru. Contohnya mengadakan suatu pelatihan atau mengadakan seminar agar karyawan agar tetap ikut. Yang selanjutnya yaitu
desain pekerjaan, dan resourcing. Dibuat oleh manajer agar karyawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan nyaman. Manajer memastikan pekerjaan karyawan itu nyaman dan dibuat sesuai urutan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang keempat yaitu pengendalian budaya. Definisinya yaitu bagaimana manajer memastikan bahwa kebudayaan yang ada di perusahaan sampai kepada karyawan dan karyawan tersebut menjalankan dan mengimplementasikan pada perusahaan setiap harinya. Bentuk-bentuk dasar kode etik yang pertama, yang kedua imbalan kelompok, 3 transfer atau antar perusahaan, yang keempat pengaturan fisik dan sosial. Yang kelima tone on the top. Mengapa 4 sistem pengendalian penting bagi perusahaan? Dengan adanya pengendalian setiap tindakan akan dievaluasi sudahkah setelah antara hasil tindakan dengan rencana tindakan. Jika terjadinya penyimpangan perlu dicari penyebabnya sebagai tindakan koreksi. Pengendalian tindakan bisa dilaksanakan pada hasil tindakan karena sudah terjadi. Yang perlu dikendalikan adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sebuah berjalan. Untuk itu perlu informasi yang tepat agar setiap tindakannya yang menunjukkan gejala akan lepasnya kendali bisa segera diatasi. Selanjutnya yaitu bab keempat, ketatnya sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dikatakan baik yaitu sistem pengendalian manajemen yang mampu mengikutkan probabilitas atau peluang untuk tercapainya tujuan perusahaan dan mampu meminimalisir risiko perusahaan. Meminimalisir kerugian perusahaan. Sedangkan SPM yaitu kinerja yang dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketatnya SPM yaitu setingkat lebih tinggi di atas SPM. Dalam artian sistem pengendalian manajemen yang ketat itu dapat memberikan jaminan lebih atau bukti yang bahwa karyawan akan bertindak atau melakukan atau memberikan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan organisasi atau perusahaan yang telah berhasil mencapai tujuan perusahaan. Ketatnya SPM ini dikatakan setingkat lebih tinggi dari SPM karena SPM yang baik akan meningkatkan probabilitas dalam tercapainya tujuan perusahaan dan menurunkan risiko yang muncul di perusahaan. Selanjutnya yaitu ketatnya sistem pengendalian manajemen. Definisinya yaitu dikatakan ketat dalam suatu pengendalian hasil, yaitu dimensi hasil harus sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Target kinerja harus spesifik. Jadi di sini bagaimana manajer memastikan bahwa hasil kerja yang dilakukan karyawan sesuai dengan hasil tujuan yang diinginkan perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan dalam memilih hasil kinerja seorang karyawan dengan membandingkan hasil kinerja karyawan A dengan karyawan B. Misalnya telah ditetapkan suatu target di perusahaan tersebut, maka bagi karyawan baik A atau B telah memenuhi target tersebut, bahkan telah melebihi dari target yang diinginkan perusahaan,
memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, maka ia dapat mendapatkan bonus, insentif, bahkan promosi. Yang selanjutnya yaitu ketatnya sistem pengendalian tindakan. Definisinya, dikatakan ketat apabila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan dan tidak merugikan perusahaan. Dalam artian di sini bagaimana manajer memastikan bahwa kinerja pekerjaan karyawan, kinerja tindakan karyawan apabila berkontribusi baik, apakah menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan. Contohnya, misalnya perusahaan memasang atau menggunakan CCTV atau menggunakan kayak tulisan kata gitu, misalnya buanglah sampah pada tempatnya, itu akan mengadakan kontrol sosial gitu. Jangan buang sampah sembarangan contohnya juga. Selanjutnya yaitu C, ketatnya sistem pengendalian personal. Bagaimana karyawan memastikan untuk memotivasi dirinya atau menyemangati agar dapat memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Contohnya pelatihan, misalnya dengan diadakan pelatihan dengan tujuan agar karyawan tersebut dapat memotivasi semangat baru dan dapat mengambil ilmu baru dan bekerja dengan baik. Ketatnya yaitu dengan diadakan ujian untuk mengetahui apakah karyawan ini layak untuk diletakkan pada posisi tersebut. Yang D yaitu ketatnya sistem pengendalian budaya. Bagaimana manajer memastikan bahwa kebudayaan yang ada di perusahaan sampai kepada karyawan dan karyawan tersebut dapat menjalankan budaya-budaya itu dan mengimplementasikan pada perusahaan dan budaya-budaya atau norma-norma perusahaan. Contohnya misal mengenakan kode etik seragam perusahaan apabila kita telah selesai waktu bekerja atau waktu istirahat. Jika kita keluar dari lingkungan perusahaan, sebaiknya tidak mengenakan seragam perusahaan. Bentuk ketatnya itu apabila ini dilanggar, maka mendapatkan sanksi. Yang bab kelima, biaya sistem pengendalian. Yang biaya langsung, yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang timbul sebagai akibat dari penerapan sistem pengendalian manajemen. Biaya langsung ini yaitu biaya yang langsung berkenaan dengan setiap aktivitas pengendalian manajemen dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu berupa pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personel, dan pengendalian budaya. Sedangkan pengendalian hasil yaitu biaya yang timbul akibat aktivitas pengendalian hasil, contohnya dalam pemberian imbalan, pemberian insentif. Selanjutnya yaitu pengendalian tindakan, yaitu biaya yang timbul akibat aktivitas pengendalian tindakan, misalnya pada pembatasan perilaku, yaitu dengan memasangnya CCTV dan menambah satpam. Selanjutnya yaitu pengendalian personel, yaitu biaya yang muncul akibat aktivitas pengendalian personel, contohnya biaya yang digunakan untuk mengadakan seleksi penempatan atau biaya pelatihan. Selanjutnya yaitu pengendalian budaya, yaitu biaya yang timbul akibat
aktivitas pengendalian budaya kultural, contohnya biaya yang dikeluarkan untuk membuat seragam karyawan, membuat seragam sepatu karyawan atau pakaian. Selanjutnya yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang muncul atau efek samping akibat dari pengendalian perubahan. Yang pertama yaitu perubahan perilaku, yaitu biaya yang muncul karena tidak menerima keputusan pengendalian yang diambil, misalnya perubahan perilaku seorang karyawan yang tidak menerima keputusan manajemen terhadap bonus atau insentif yang diberikan kepada rekan kerjanya, dalam artian dia merasa cemburu atau iri. Yang kedua yaitu gamesmanship, yaitu karyawan yang telah bekerja sesuai dengan indikator kerja namun tidak memberikan nilai ekonomis bagi perusahaan. Contohnya ada dua bentuk utama dari gamesmanship, yaitu penciptaan slack, yaitu menggunakan sumber daya secara berlebihan tidak tepat pada tempatnya. Yang kedua manipulatif data. Manipulatif data terbagi dua, yaitu pemalsuan data, manajemen data. Yang ketiga yaitu perilaku negatif. Perilaku negatif dapat disebabkan karena faktor ekonomi, contohnya korupsi, contohnya penggelapan dana. Yang keempat yaitu penundaan pekerjaan. Misalnya pada saat membuat suatu keputusan, apabila keputusan ini tidak dilakukan atau tidak diputuskan secepatnya, atau dalam istilah lain menunda-nunda terhadap keputusan ini, maka akan berdampak merugikan sehingga mengeluarkan biaya terkait tindakan yang menunda-nunda pekerjaan atau keputusan ini. Baiklah, sekian hasil dari paparan materi manajemen, sistem pengendalian manajemen dari saya. Saya Fiter Agustian, mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.